Hai mak si Dola, buka beres di dapurnya. Dia kena tak dengar radio dalam ke FMPI. Nah acara barunya. Acara baru? Soalnya yang pugot. Pegang masalah pendidikan, nyobut baru, cara baru, undang-undang baru, kanun baru, menyojut lahir pendidikan baru cip, gutnya dipegat lagi SF. Oh, yang penting. Jika cekat ku pre-pre, selamanya, jak sikula polapang, posiplo kadiwo. Na murid hana guru, na guru bagawo. Alasan guru rapat di kantung. Hom di otak beda jino nilai. Pula masa sikula alun, sikula lebih god dari jino. Si Dola tanya, kak kelanam hanjutlah membaca. Masa alun zaman, rasa kajet boleh baca. Oh hai, na marid gop na mantong marid kata. Lale ni ingat yang tak ulit tu. Maju-maju lah lagi nyo. Yang tidaklah hanjut di membaca karena kata hana peremun waktu di tikula. Anda tak tanyong puna PR di rumah hana puruno membaca. Harap bak guru mantang. Ubah, kaju ubah nan. Bele lagi nan. Guru puruno di sekolah, tanya puruno anu di rumah. Ino pu yang jut tajuk cara tadi tak telepon atau SMS mengajar pendidikan untuk anak mencucuk kitanya untuk. Ikutilah dialog interaktif yang membahas masalah mutu pendidikan di Aceh Barat, menghadirkan narasumber secara bergantian dari pihak guru-guru, komite sekolah, kepala sekolah, tokoh pendidikan, LSM, unsur pemerintahan, bupati, bapeda, dinas pendidikan, kandepak, camat, dan DPRD. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB dengan membuka partisipasi masyarakat melalui dialog interaktif via telepon atau SMS. Adapun acara tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB. Wabarakatuh, 101,3 dari KFM, senang bahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Ardinal Darkat menghadir buat pendengar semuanya di program 1 jam bersama GSF. Dan pendengar semuanya yang ada di Kota Melabu tercinta, Nagan Raya, Aceh Jaya, Sigli, Biren, atau di mana saja bisa menyaksikan siaran kita. Tentunya di 101.3 dari KFM di 1 jam bersama GSF ini yang menyebut dengan program Advokasi Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Dan sejauh ini para pendengar sebenarnya sudah menunggu sekali program acara ini karena ini sangat tepat sekali untuk kita perbincangkan karena dengan kondisi di Kabupaten Aceh Barat sendiri yang menyangkut dengan masalah pendidikan agak sedikit terpuruk. Dan hal ini pendengar kita bakal berbincang-bincang nanti dengan bintang tamu kita saban Sabtunya ini. Di kesempatan ini di awal-awal memasuki bulan Januari nanti itu bakal dilanjutkan lagi program ini dan jelasnya adalah semuanya kita bakal terus bisa berbincang-bincang dan tentunya di hari ini 23 Desember di tahun 2006 dan kebersamaan kita dari jam 16 hingga kelar jam 17 nanti. Dan benar bagi Anda yang ingin nanti bisa berinteraksi, bisa berdialog interaktif bersama bintang tamu kita dan juga dari GSF sendiri, langsung aja nanti Anda mempergunakan SMS kita di 0852 60676777 di 0852 60676777 dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Nah, benar seperti kita tahu bahwa kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang dihasilkan dari bangsa tersebut. Fakta yang terjadi sekarang, kualitas pendidikan kita sangat jauh tertinggal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembagian guru tidak merata, guru masih jauh kekurangan, biaya pendidikan yang mahal, karena kurangnya subsidi untuk pendidikan sehingga pendidikan hanya bagi kalangan elit saja. Nah, kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya dalam masalah anggaran. Kemudian, tidak terjalannya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah sehingga terkesan pemerintah berjalan sendiri yang mengakibatkan pendidikan kita berjalan di tempat dan tidak akan melebar ya. Tentunya untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu tidak terlepas dari 3 komponen pendidikan, yaitu yang pertama adanya kontrol individu. Dalam hal ini adanya peran serta murid, orang tua murid dan berfungsi kembali sebagai komite sekolah. Yang keduanya adalah adanya kontrol masyarakat setiap proses pendidikan. Dan yang ketiga adanya negara sebagai pelaksana dan hal ini pemerintah dan Pemda atau juga DPRD. Lalu itu GSF yang dibantu oleh Dana Kafot mengadakan acara ini untuk mensosialisasikan program pendidikan sejauh dengan permasalahan yang terjadi di sekolah, para dewan guru dan tempat-tempat seorang guru bekerja mengabdi
dan untuk memberikan terbaik bagi peserta didik, bahwa kita tahu bahwa adalah ke depan regenerasi kita itu kita inginkan lebih berbobot, lebih bermutu, sehingga kualitas dari sumber daya manusia ke depan itu bakal terjamin dengan dapat bersaing dengan keadaan negara kita yang semakin lama semakin meningkat terus. Oke, pendengar, saya bakal menghadirkan bintang tamu kita dan juga sekaligus dari GSTF sendiri. Dan awalnya kita ketemu dengan Pak Fauzi SPDI, Kepala MIS Ujung Tanah Darat. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jauh-jauh dari Ujung Tanah Darat Pak ya, kita bisa terus berbincang-bincang nantinya. Ya, itu dia Pak Fauzi SPDI, Kepala MIS Ujung Tanah Darat. Dan yang keduanya adalah tidak lepas juga dengan ikatan sebagai kepala sekolah ya. Mungkin kita sudah mengenal bersama Ibu Cut Afsah SPD, yaitu Kepala SD 3 Melabu. Assalamualaikum Ibu Cut. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar nih Bu Cut sore hari ini? Baik-baik saja. Baik ya, dan sejauh jadi kepala itu semakin meningkat terus kayaknya ya, Bu ya. Yang Ya, doa. sudah jadi kepala dinas gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau memang semua menginginkan demikian. Iya, yang jelasnya pendidikan harus maju dulu gitu ya, Bu Cut ya. Oke, dan itu dia Ibu Cut Afsah. Beliau adalah seorang kepala SD Negeri 3 Melabu. Nanti juga bakal kita dengarkan bagaimana komentar beliau sejauh dengan masalah pendidikan yang ada di sekolah beliau. Dan juga sore hari ini saya menghadirkan dari GSF sendiri itu bersama Pak Abdul Jalil. Assalamualaikum Pak Abdul Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah berapa hari nggak kelihatan ini? Apa sibuk dengan mengurus masalah pendidikan di luar atau bagaimana ini? Ya sekarang ya baru selesai pelatihan guru, meeting kepala sekolah. Ya kami guru mempersiapkan untuk peringatan 2 tahun tsunami. Oh, seperti itu. Jadi ada kesibukan lain ya. Tapi nggak masalah. Sore hari ini pendengar sudah dengar lagi suara Pak Abdul Jalil yang bisa membuat gambaran tentang pendidikan yang harus ditingkatkan di tengah-tengah kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Barat sendiri. Dan pendengar, seperti saya katakan tadi ya, kalau Anda ingin berdialog interaktif bersama kita di sini, Anda jangan sungkan-sungkan dan juga jangan malu-malu. Ini kesempatan Anda semuanya nih pendengar ya, semuanya masyarakat Aceh Barat atau di mana aja, silahkan Anda memberikan tanggapan Anda sejauh masalah pendidikan di Aceh Barat ini. Dan ini peran aktif daripada masyarakat sangat menentukan sekali bagaimana proses pendidikan ke depan itu diharapkan bakal berjalan baik dan juga berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Oke, Anda langsung aja di nomor layanan SMS kita di 0852 60676777 di 0852 60676777 dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Kalau suara Anda ingin dikeluarkan melalui telepon, jadi silahkan telepon ya. Oke, dan di awal perjumpaan kita bersama Pak Fauzi ya, bersama Pak Fauzi, Bapak Fauzi, Kepala MIS Ujung Tanah Darat. Awalnya kita ingin tahu dulu sebenarnya. Nah, ini MIS ini berarti masih swasta ya Pak ya? Ya, sampai sekarang masih berstatus swasta. Swasta. Jadi muridnya masih banyak gitu Pak ya? Insya Allah. Ya, tapi jelas seperti itu. Oke. Dan saya ingin tahu sebenarnya bersama Pak Fauzi, bahwasanya apa sih sebenarnya misi dan misi dari sekolah Bapak? Oke, sampai saat ini mungkin Bapak bisa memberikan gambaran dan juga bagaimana sebenarnya visi dan misi dari sekolah Bapak sendiri. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa MIS Ujung Tanah Darat yang berlokasi di Kecamatan Merubo ini mempunyai visi adalah mewujudkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah, berprestasi, tampil, bertanggung jawab, yang berlandaskan etos kerja yang baik sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian dari segi misi, kami telah mengadakan suatu upaya pemecahan bersama dengan guru dan kelompok masyarakat, termasuk majelis madrasah. Itu kami membuat misi yang pertama adalah membentuk siswa yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta berakhlakul karimah. Yang kedua, mewujudkan generasi yang berilmu, berprestasi, tampil, kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, menciptakan suasana yang berdisiplin dalam belajar dan bekerja dengan berlandaskan rasa keteladanan dan amanah. Oke.
sejauh dari visi dan misi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bagaimana Bapak menjalankan hal ini dari visi dan misi ini sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat sekarang ini kami berserta dengan Dewan Guru telah sebagian besar melaksanakan visi ini, ya, visi kemudian didukung oleh misi tadi yang setelah 3 poin yang sempat saya bacakan tadi, ya, alhamdulillah sampai saat ini sekitar 80% atau 75% telah berjalan dengan baik, Iya. ya, dengan dibantu oleh dukungan daripada masyarakat setempat. Oke, jadi intinya adalah peran serta masyarakat juga bakal mendukung dari proses visi dan misi ini Iya. sendiri ya Pak. Oke, dan kita tahu sudah melihat tadi bahwasanya ada meningkatkan iman dan takwa seperti itu. Apakah ini tidak lepas dari MIS itu ya? Kalau kita tahu MIS adalah sekolah madrasah jadi itu kan, jadi MIS itu sesuatu apa lebih terfokus ke keagamaan Iya, gitu. betul. Dan di luar daripada proses keagamaan itu ada nggak Pak visi dari misi lain yang kira-kira yang ingin dikembangkan gitu? Iya, baik. Kalau kami dari memang identik dengan Iya. keagamaan, ya, salah satu tadi misi yang belum sempat saya bacakan tadi adalah mewujudkan siswa nanti yang mampu tulis baca Al-Quran, Iya. ya, sholat, puasa yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan keagamaan. Selain itu kami juga mempunyai misi bahwa lepasan daripada siswa atau murid MIS nanti itu mereka mampu mengenal dengan dasar-dasar bahasa luar, terutama bahasa Inggris. Ya. Semoga mereka nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak kaku lagi dengan bahasa asing. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siswa kita, terutama dalam menjawab kebutuhan daripada tentunya zaman sekarang ini. Oke, dan ini kira-kira tidak jadi suatu permasalahan Pak. Seandainya kita melihat nih Pak, ini gambaran fakta di lapangan. Kadang-kadang orang berpikir, orang tua murid berpikir seperti ini. Iya. Nah, kalau di sekolah itu diajarkan bahasa Inggris, nah kalau itu bahasa kapi, jadi agak sedikit canggung untuk diterima oleh orang tua murid ataupun apa. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini Pak? Ya. Kalau orang tua murid sekarang ini udah lebih maju. Ya, lebih maju ya. Mereka tidak menganggap ini bahasa Inggris itu sebagai bahasa kafir. Iya. Ya, mereka telah melihat kenyataan di lapangan bahwa banyak kita lihat NGO yang masuk kemari, Iya. ya, juru bicara itu di luar orang-orang Aceh. Iya. Kenapa terjadi demikian? Karena orang Aceh sendiri tidak punya potensi untuk bisa mendamping NGO itu menjadi juru bicara. Oke. Sudah ada contoh-contoh seperti Sudah itu ada Pak ya. konfliknya jadi. Oke, hikmah dari juga tsunami dan konflik ini juga membuat masyarakat lebih meyakinkan bahwa itu sangat perlu sebenarnya ya Pak. Oke, dan kita tahu bahwa misi dan misi itu berada di tengah-tengah sekolah Bapak. Dan kita ingin tahu bagaimana kondisi dan keadaan sekolah Bapak sejauh ini dengan perjalanan menuju ke sekolah Bapak itu ada permasalahan nggak Pak kira-kira? Oh, ya, terima kasih. Itu yang sangat bagus. Ya. Jadi permasalahan kami sekarang kalau dari rute Simpang Merbu sampai ke ujung Tanah melewati jalan Alpen sana, itu dari rantau panjang sampai ke lokasi sekolah itu belum ada aspal. Udah ada aspal, tapi aspalnya udah rusak parah. Oh gitu Ya. Jadi ini saya rasa ini perlu perhatian dari Pemda setempat, kemudian dari NGO juga, ya, untuk segera dapat merealisasikan pembangunan jalan panjang ke ujung Tonggara ini kembali. Itu banyak debunya gitu Pak? Bukan debu aja, cuma batu-batu Kerikil, berlobang kemudian tajam. Itu kalau ban kereta tidak full anginnya, itu bisa dengan segera kempes. Iya. Tadi Bapak masih semangat kan kalau untuk mengajar ke sana? Alhamdulillah sampai sekarang masih semangat. Iya, Umar Bakri juga semangat tuh Pak yang di Batu. Oke. Terima kasih Pak Fauzi. Pak tadi sudah memberikan gambaran bagaimana kondisi di keadaan sekolah. Jadi sejauh ini adalah jalan menuju dari Simpang Merubur atau panjang menuju ke MIS ujung daerah itu terkendala dengan jalan yang memang berlubang-lubang sehingga keretanya Pak Fauzi kadang-kadang bisa terkempes ya, bisa hilang pimpin gitu ya, nggak kena batu gitu. Tapi jelasnya tetap semangat dari Pak Fauzi sendiri sebagai kepala sekolah di sana. Dan bisa menyelesaikan tugas beliau sebagai seorang kepala sekolah. Dan kita ingin tahu bersama Ibu Cut Afsa Kahar ya, Ibu Cut Afsa ya. Dari sini nggak ditambah Kahar ini saya karena kebiasaan lagi Cut Afsa Kahar jadi Ibu Cut aja ya. Oke Ibu Cut, kita tahu SD 3 itu ada di wilayah Johan Pahlawan sendiri dan tentunya saya rasa apakah ada perbedaan ini visi dan misinya mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain gitu karena ini mungkin sekolah yang dibesarkan di kota mungkin visi dan misinya agak lebih keren ataupun bagaimana ini? Terima kasih Pak Kabin. Secara
umum mungkin tujuan pendidikan itu pada dasarnya itu sama. Tapi karena memang tadi yang diungkapkan adalah mungkin di sekolah agama, menjurus ke agama, kami juga untuk saat ini membuat visi sekolah kami mewujudkan pendidikan yang berkualitas Islami. Ya. Akan menghasilkan siswa yang berprestasi, terampil, berdisiplin tinggi, dan berbudi luhur, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Itu sesuai dengan tujuan kita dan yang berdomisili di daerah Dangkul Aceh Darussalam ini untuk yang sekarang ini sedang dibangkitkan malah masalah syariat Islam. Jadi oleh karena itu kami berkeinginan untuk mendidik anak-anak sejak dini untuk mendalami keislaman tersebut. Iya. Dan mungkin dari sekian misi dari berdasarkan visi di atas, misi sekolah kami yang pertama sekali meningkatkan suasana kerja yang islami, belajar dan berdisiplin tinggi, kemudian merasa aman bagi murid dan juga bagi guru. Kemudian meningkatkan mutu belajar, giat kreatif dengan menggunakan waktu yang efektif. Yeah. Ya. Kemudian meningkatkan wawasan yang sangat penting dan murid akan tahu pentingnya berbudi luhur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan dari visi dan misi yang telah Ibu sampaikan ini, bagaimana proses pelaksanaan visi dan misi sampai saat ini, Bu? Dengan sekolah Ibu. Alhamdulillah, berkat kerjasama guru, kemudian orang tua murid yang memang di sekolah saya itu, saya pimpin sekolah tersebut sejak dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ini. Ternyata tidak kalahnya kedudukan sekolah kami itu sudah dikenal di tingkat, setidaknya di tingkat provinsi Dangkul Aceh Darussalam. Kami sudah pernah mendapatkan juara provinsi, juara 3 gugus tingkat provinsi, dan juara 2 UKS tingkat provinsi Dangkul Aceh Darussalam. Kemudian anak-anak kami juga ada satu kelompok, karena memang ini tadi kita ingin anak-anak itu berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah SWT. Ada kelompok Wirid Yasin di SD Negeri 3 Merauke. Itu salah satu kegiatan ya Bu ya, untuk kegiatan yang menuju ke visi dan misi tadi ya. Oke, dan kita tahu bahwa visi dan misi itu juga sudah berjalan gitu Bu ya, bukan berkat dukungan orang tua, murid dan juga guru-guru yang ada di SD 3 sendiri yang Ibu pimpin. Nah, untuk kondisi dan juga keadaan sekolah Ibu sampai saat ini, apakah pada saat 26 Desember 2004 yang lalu itu sudah ada terkena guncangan gempa sehingga agak gedung mereng sedikit ataupun apa sehingga anak-anak nggak bisa belajar ini Bu? Karena pasca tsunami dengan gempa itu tidak mengganggu, sebenarnya tidak mengganggu kondisi sekolah kami, tapi karena sekolah kami pada saat itu dekat dengan istilah tempat pendaratan sementara helikopter yang mengantar bantuan ke masyarakat Mulabo. Itu kan kebetulan sekolah kami terletak di depan Kompisi Lapa, dan helikopter turun di situ yang memang baling-balingnya itu lebih besar dan anginnya lebih kencang dari gempa mungkin. Itu bisa dapat merusak beberapa pagar dan atap tempat gudang dan parkir. Nah, insya Allah karena rusak itu juga sudah diperbaiki. Cuman kendala kami sekarang karena memang barak tempat penampungan pengungsi itu masih di sekitar sekolah, dan pada saat pertama itu pagar sekolah dibuka untuk jalan sementara mengantar bantuan tersebut, mengantar dan mengambil bantuan dari helikopter ke jalan atau ke tempat ke gudangnya. Itu sekolah kami, halaman sekolah dilintasi. Nah, karena memang sudah dari pertama dibuka demikian sampai saat ini, karena memang pagarnya belum kita rehabilitasi, itu sudah menjadi jalan umum sementara. Yang menjalani itu pun bukan masyarakat dewasa, tapi anak-anak untuk jalan sekolah dekat ke SD, kemudian dekat ke SMP 3 dan dekat ke SMP 3 karena itu memang lokasi sekolah di situ. Tapi apakah itu tidak mengganggu dengan aktivitas anak-anak bersekolah? Kalau aktivitas proses belajar mengajar itu tidak terganggu, cuman keamanan pada malam hari secara kebetulan di SD kami itu tidak ada penjaga sekolah.
penjaga sekolah? Di situ di lokasi SD Negeri 3 Melabu tidak ada rumah guru, tidak ada rumah kepala sekolah, dan tidak juga ada rumah penjaga sekolah, juga tidak ada penjaga sekolah. Itu kenapa itu, Bu? Atau Ibu tidak pernah berbicara dengan dinas pendidikan atau yang berhak untuk yang menangani masalah seperti ini? Dulunya memang ada penjaga sekolah di situ, tapi pada tahun 2003 itu penjaga sekolah itu sudah dipindahkan ke SMP 4 Merbu gitu ya. Mungkin apa sebabnya saya juga tidak tahu. Mungkin karena di sana tidak tersedianya rumah dinas untuk penjaga sekolah. Itu sudah sebenarnya sejak saya menjadi kepala sekolah itu sudah beberapa proposal yang proposal dan permohonan yang sudah saya tayangkan ke dinas pendidikan dan juga ada tembusannya ke DPR. Itu berarti itu sangat dibutuhkan sekali kalau menurut Ibu sendiri, dengan ada rumah sekolah, rumah untuk kepala sekolah dan juga untuk penjaga itu sangat dibutuhkan sekali sampai saat ini. Saya rasa di mana-mana sekolah pun sangat dibutuhkan penjaga sekolah. Untuk keamanan sekolah tersebut, penjaga sekolah itu sangat dibutuhkan. Dan kalau memang kita menginginkan sekolah itu aman, sangat perlu rumah penjaga sekolah di tempat sekolah itu. Setidak-tidaknya kalau tidak ada rumah kepala sekolah dan rumah dinas guru, rumah penjaga sekolah saja. Iya, seperti itu. Tapi kita harapkan mudah-mudahan ada Ibu ya. Kalau memang nanti dibangun oleh dinas pendidikan rumah penjaga sekolah di sekolah Ibu, jangan lupa nanti panggil saya, Bu. Saya belum punya kerja. Insyaallah. Biar jadi penjaga sekolah yang ketiga. Kalau memang Cipta Madura mau, kami masih mengharapkan itu bidang kesenian itu tidak ada di sekolah. Terima kasih, Bu Cut. Oke, dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Cut Absah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Melabu, dan begitu peran aktif orang tua murid dan juga masyarakat di sana mendukung daripada visi dan misi dari SD 3 Melabu sendiri. Dan sejauh itu juga sudah banyak kegiatan, dan jadi terkendala sekarang adalah dari segi perjalanan itu yang saat ini masih dipergunakan untuk menuju ke lokasi pengungsian sementara. Dan untuk itu terima kasih dari Ibu Cut Absah, dan kita ingin tahu bagaimana komentar dari Bang Abdul Jalil sebagai perwakilan dari DSF, dan bagaimana ini Pak Abdul Jalil kehadiran Ibu Cut Absah dan juga Pak Fauzi dengan gambaran yang mereka sampaikan tadi. Dan tentunya ada suatu hal yang sangat menarik sekali yang ini sudah Bapak dengarkan tadi, dan bagaimana tanggapan Bapak dengan apa yang disampaikan oleh beliau berdua tadi. Silakan Pak Jalil. Ya, menurut saya jelas visi adalah sebuah harapan dan tujuan akhir yang ingin kita capai. Bangsa Indonesia ini sendiri memiliki visi. Nah, karena ada visi sehingga bentuknya perangkat-perangkat untuk mencapai dan menunjang tercapainya visi tadi. Saya ibaratkan hari ini kita berangkat ke Sinabang. Visi kita ke Pulau Sinabang. Sebelum kita ke Pulau Sinabang, tentu kita harus mempersiapkan alat-alat yang menyangkut keberangkatan kita ke Pulau Sinabang untuk mencapai visi kita tadi. Visi kita mencapai Pulau Sinabang. Berarti kita perlu menyiapkan periuk nasi, perlu kita siapkan pancing, perlu kita persiapkan berbagai macam alat lainnya segala macam untuk kita sampai ke Sinabang. Hal ini kita ketahui memang setiap sekolah itu memiliki visi, jelas memiliki visi. Di samping visi nasional mungkin ada visi provinsi, ada visi daerah bersifat kedaerahan. Sehingga target-target visi tersebut bisa dicapai melalui APBN, bisa dicapai melalui APBD 31, bisa dicapai melalui APBD 32. Hal-hal ini yang perlu kita sikapi adalah untuk tercapai visi daripada sekolah ini. Yang pertama, kita selama ini terobsesi dengan konteks-konteks luar, sehingga anak-anak kita perlu kita suruh hafal Majapahit. Anak-anak kita perlu kita suruh belajar saus sepuh. Perlu kita suruh belajar Barbie, Lengkarto, Superman segala macam, yang dibalik khayalan semuanya. Nah, sehingga untuk mencapai visi ini sangat-sangat kita takutkan yang tidak pernah tercapai, karena kita berhayal terus. Misalnya sering kita dengar waktu saya kelas 1 SD dulu, ini kerbau, kerbau Pak Madi 3 ekor. Ini nggak jelas. Sebenarnya apa salahnya? Sekali-kali kita bilang ini Safwan Idris. Safwan Idris adalah intelektual Aceh. Nah, sehingga banyak lahir pengganti Safwan Idris. Nah, ini mungkin harus dirubah, mungkin sampai di muatan lokal, mungkin harus dirubah di kesempatan sekarang dengan lahirnya undang-undang PA, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita rubah. Nah, jadi dalam hal ini sangat kita harapkan kepada
pihak sekolah untuk memperkaya dengan kekayaan daerahnya. Misalnya kayak mana Haji Makmin. Ini Haji Makmin. Haji Makmin adalah pengusaha sukses. Ini Kosarnas. Kosarnas adalah pengusaha sukses. Ini perlu kita pacu pada anak-anak. Kita nggak perlu mengatakan ini si Polan, ini Bu Wati, ini Pak Ardi, ini segala macam. Itu buhayal semua. Jadi sebenarnya ada contoh-contoh lokal yang perlu kita budayakan, yang perlu kita tanam pada anak-anak kita. Sehingga kalau dia pergi ke pasar, ditanya nanti Kosar, tapi ada toko Indarung, kayak mana cara anak-anak itu untuk belajar? Sukses seperti Indarung misalnya. Tetapi kalau kita menyuruh anak-anak untuk apa? Pak Madinya nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu Pak Madinya. Guru-guru pun nggak bisa mencontohkan, ini Pak Madinya loh. Pak Madi yang mana gitu ya? Yang mana? Ya, jadi hal ini untuk mencapai visi ini, misalnya pernah nggak pihak guru-guru menghadirkan misalnya tengku-tengku di kampung, atau di kampung ada tengku. Kalau tidak ada tengku di kampung kan di kecamatan ada MPU sekarang. Itu dihadirkan sekali-kali ke sekolah. Kayak mana sembahyang mayit yang bagus, kayak mana salat jamaah yang bagus. Itu perlu untuk menambah dihadirkan. Ini sebenarnya di samping guru-guru yang berubah. Sebab guru kadang-kadang memegang pelajaran umum, memegang pelajaran yang khusus agama, ini agak susah sebenarnya untuk lakukan hal ini. Kemudian dengan waktu jam belajar yang sangat sempit hari ini sampai 1:30, ini untuk tercapai visi yang seperti dibayangkan tadi sangat sulit saya pikir. Sangat sulit. Maunya kalau ini visi jam 6 sore baru pulang. Mungkin komentar saya begitu. Tapi kalau pulang 6 sore Pak, susah nih Pak. Kasih nasi. Iya, dikasih nasi. Tapi sayangnya Ibu Cun Afsa atau juga Pak Fauzi nggak bisa pulang makanan ke rumah gitu Pak ya. Terima kasih Pak Jari. Saya tertarik seberapa yang dikatakan oleh Pak Abdul Jalil tadi. Kenapa tidak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh Barat yang diangkat dalam sebuah bacaan gitu ya? Tapi kalau budi itu masih umum, jadi budi itu di mana-mana juga ada budi gitu ya, tapi tidak bisa digambarkan. Tapi kalau nggak bisa dari generasi atau juga penggantian seperti Pak Sofwan ataupun apa, tapi besok-besok kalau Bapak buku jangan lupa buat nama. Ini Pak Abdul Jalil untuk penggerak pendidikan di KSN gitu ya. Jadi ke depan lain lagi Abdul Jalil yang lain gitu ya. Iya, tapi kalau memang ada lagi itu ada Adinal Darka misalnya yang sukses gitu ya. Jadi kabar seperti itu pas sekali sebenarnya Pak Abdul Jalil yang Pak Abdul Jalil sampaikan tadi, dan mungkin dari Ibu Cu Afsa dan juga Pak Fauzi sudah mendengarkan bagaimana apa dikatakan oleh Pak Abdul Jalil dari GSM, dan kita bisa mengimbangi dengan kondisi yang sekarang ini. Dan tujuan sekali lagi buat pendengar Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan tanggapan Anda sejauh dengan masalah pendidikan, dan tadi Anda telah mendengarkan bagaimana telah disampaikan oleh Ibu Cud Afsa dari Kepala SD Negeri 3 Melabu, dan juga Pak Fauzi SPDI, Kepala Miss Ujung Danau Darat. Untuk itu Anda langsung saja mempergunakan layanan SMS kita di 0852 60676777 di 0852 60676777, dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Sebelumnya Anda jangan kemana-mana dulu, kita bakal balik lagi selepas yang satu ini, dan tetap terus di 11.3 FM di 1 jam bersama GSF bersama saya Arinal Dalta. 101,3 Dalga FM, kita kembali lagi di ajang 1 jam bersama GSF yang terus bisa menjaga tentang advokasi pendidikan, mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Dan tentunya bagi Anda yang lagi dengarkan di 101,3 Dalga FM ini, dan tentunya senang bahagia Anda yang terus bisa mendengarkan ini, bisa memberikan tanggapan Anda di layanan SMS kita di 0852 60676777 di 0852 60676777, dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Dengan Anda bertelepon di sore hari ini, Anda akan memberikan suatu tanggapan Anda, dan suara Anda bisa didengarkan oleh siapa saja yang bakal mendengarkan di sore hari ini. Untuk itu kita kembali lagi bersama Pak Fauzi SPD dari Kepala Miss Ujung Danau Darat ini. Kita ingin tahu ini Pak Fauzi ya. Oke Pak Fauzi, sejauh ini Pak Fauzi bagaimana proses belajar mengajar di sekolah Bapak sendiri sampai sini Pak? Alhamdulillah sampai pada saat ini proses terutama PBM di sekolah kami itu berjalan dengan baik ya. Karena Alhamdulillah juga bahwa bangunan yang
kami tempati sekarang adalah bangunan dari NGO Kardi, NRC, yang siap dibangun bulan Mei 2005 kemarin. Ya, dan sekarang kami tempati bangunan itu. Ini kemudian ada SMS yang masuk yang menanyakan bahwa ada bangunan yang roboh. Ya, memang benar. Dulu pada pertama yang dibangun dulu satu paket dengan min kubu yang dibangun di lokasi dekat Masjid Lapang. Itu sama-sama di min kubu itu patah, 4 bangunan, 4 buah ruang. Kemudian di bangunan saya juga oleng, sehingga menggunakan alat berat untuk merobohkan kembali bangunan tersebut. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai dibangun kembali dan sudah kita tempati bangunan itu dengan sebaik-baik mungkin, sudah kita manfaatkan ya. Kemudian ada yang juga masuk dari SMS yang menanyakan guru PNS. Jadi 2 kali lipat dari guru. Jumlah guru yang ada. Ternyata ini kami sangat kekurangan guru. Inilah yang mau kami sampaikan lewat acara kita pada hari ini. Yang bahwa boleh saya katakan guru PNS di MIS Ujung Tona Darat itu cuma 4 orang dengan kepala sekolah. Yang lainnya guru tenaga honorer. 15 orang itu tenaga honorer. Yang mereka sampai saat ini belum ada suatu bentuk kesejahteraan kepada mereka. Ya. Cuma mereka ada yang namanya dari Depak yang namanya dana BKG, bantuan khusus guru, itu cuma keluar 5 orang ya, untuk 6 bulan itu anggarannya 3 juta. 3 juta dibagi 15 itu cuma 200.000 selama 6 bulan. Jangankan untuk beli pakaian, satu sepatu sepatu lulu itu nggak cukup. 200.000. Ban Honda atau ban sepeda juga nggak cukup ya. Sebab bocor lo 2 hilang baut lagi ya. Oke, dan kita tahu bahwasanya memang guru PNS sangat kurang sekali di MIS yang seperti Bapak katakan tadi. Dan bagaimana harapan Bapak ke depan tentang guru PNS ini sendiri? Harapan saya terutama kepada Pemda, ya kan, yang SK PNS-nya belum turun sampai sekarang, yang lewat ujian kemarin, itu semoga adalah perhatian ke lokasi Kecamatan Merubu, terutama di tempat kami di MIS Ujung Tona Darat tersebut. Dan juga kepada NGO yang dulunya ada membuat kontrak dengan para guru honor, yang sebanyak ada 6 orang dulu dengan JRS, itu dimohon untuk dapat dilanjutkan kembali ya, ditunjukkan kembali kontrak tersebut. Ini sangat memperhatikan guru honor sekarang. Ya, kan? Kita menganggarkan dengan anggaran BOS, ternyata anggaran BOS cuma 117.500 per siswa. Dan kebutuhan lain sangat membutuhkan. Oke, kita mengerti sekali dengan tenaga honor, Pak. Karena saya juga tenaga honor, jadi saya mengerti gitu ya. Oke, dan kita tahu bahwa memang Bapak sudah menyampaikan bagaimana kondisi di sana dan harapan Bapak kepada pihak NGO juga Pemda. Tapi jangan-jangan ini takut dikirimkan ke Ujung Tona Darat, katanya di ujung mungkin agak jauh, padahal ujungnya agak dekat gitu ya. Tolong dong diperhatikan yang ujung-ujung, yang tengah-tengah aja gitu. Oke, terima kasih Pak Fauzi, dan kita tahu juga bahwa di sini ada nggak program-program yang telah dilakukan oleh MIS Ujung Tona Darat sendiri untuk peningkatan mutu pendidikan? Mungkin ada program ekstra belajar tambahan di sore hari, atau ada kelompok-kelompok wirid seperti dikatakan Ibu Jafsa tadi, ini ada nggak Pak? Untuk sementara ini, karena ini tergantung kepada anggaran sekolah yang ada, yang kita cuma mengadakan berupa les, penambahan jam belajar kepada siswa di sore hari, dan juga kita mengadakan kalau di bulan suci Ramadan itu kadang mengadakan pesantren kilat untuk pemantapan pendalaman ilmu keagamaan kepada siswa kita. Dan kemudian kita juga punya program untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan olahraga yang sampai hari ini alhamdulillah kita telah mengirim kontingen ya Forseni ke-10 ke Banda Aceh, yang sekarang masih berada di Banda Aceh. Kemarin sudah 2 kali pertandingan, ternyata kita juga menang dari Aceh Barat, saya lihat dari di cabang bola kaki anak-anak ya. Dan sana sudah ada program-program untuk peningkatan mutu pendidikan ya Pak ya, dengan cuma dengan sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Iya. Yang jadi kendala ini apa Pak kira-kira Pak untuk menjalankan program ini Pak? Apakah kembali pada dana Pak?
yang terutama sekali yang dana. Dana ya. Kemudian tenaga guru yang perlu diupayakan peningkatan mutunya, profesionalis guru itu yang harus diperhatikan. Iya, benar sekali. Kemudian juga ditunjang dengan fasilitas lain seperti alat-alat bantu pelajaran dan buku-buku pelajaran itu yang sangat dibutuhkan. Iya. Ya, memang kami dari swasta ini sangat kekurangan. Alhamdulillah juga ALO dari Amerika itu dalam memberikan bantuan buku paket kan kepada anak-anak. Itu alhamdulillah saya lihat perkembangannya begitu buku dibawa pulang kepada anak-anak itu kepandaian membaca bagi anak-anak tingkat dasar 1, 2, kelas 1, 2 dan 3 maksud saya itu lebih cepat. Iya. Karena buku itu malam-malam bisa dibaca-baca di rumah. Oke. Dan dari Depak sendiri bagaimana perhatian Depak terhadap Miss ini, Pak? Depak boleh kami katakan kami sangat kekurangan dana kalau dari Depak, ya kan? Karena ini sifatnya sentral. Iya. Ya. Kalau kita berbicara sentral, inilah dia kendala bagi guru kami juga dari PNS juga kendalanya seperti kesejahteraan guru, ya kan? Itu kami dari Pemda tidak menerima dana kesejahteraan guru. Yang baru-baru ini kami terima hanya THR. Ya, mungkin saudara Anirdi juga ada melihat bahwa kami telah mengadakan ada mogok ini itu, ya, kemudian audiensi dengan bupati dengan DPR, yang sampai hari ini belum ada jawaban mereka. Iya. Ya, Tapi Bapak juga harus melihat kalau misalnya Depak membantu Bapak, sedangkan Depak dibantu sama orang lain sekarang, Pak. Ya, itu juga. Ini Bapak minta bantuan ke depan sekarang lagi dibantu orang-orang luar sekarang. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Mungkin sedikit gambaran yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi dan kita kembali bersama Ibu Cut Afsah ya. Oke, Bu Cut Afsah. Dan sejauh ini bagaimana proses belajar mengajar ini punya kendala nggak sih Bu sebenarnya dengan mutu daripada guru-guru yang profesional, dan apakah ada kendala-kendala dalam proses belajar mengajar ini bagaimana? Kalau dikatakan kendala ya, kalau kita ingin maju harus menghadapi sebuah tantangan yang memang berarti. Kendala yang terdapat di sekolah kami itu adalah yang pertama sekali, sekolah kami itu adalah sekolah inti yang mengimbaskan 6 sekolah lainnya, 6 sekolah dalam satu inti tersebut yang disebut dengan satu gugus. Nah, di inti tersebut, inti adalah tempat perkumpulan guru-guru yang mendapatkan masalah di lapangan. Kendala kami adalah ruang belajar ya. Ruang belajar di SD Negeri 3 Melabu itu hanya 6 dan 1 dipergunakan untuk ruang pertemuan guru yang menyelesaikan tentang permasalahan dan kendala dihadapi di lapangan tentang proses belajar mengajar. Tinggal 5 lokal atau 5 ruangan untuk ruang proses belajar. Oleh karena itu kendala kami adalah 1 lokal harus kami buat paralel ya, pulang kelas 1 baru masuk kelas 2. Jadi apa yang diinginkan atau tujuan pendidikan yang diharapkan oleh kita semua itu mungkin tidak tercapai 100% sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian ini ada SMS yang datangnya dari 085260600206. Bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat? Kalau pertanyaan bagaimana cara meningkatkan mutu di pendidikan di Aceh Barat, itu harus kita berpijak dan berjalan. Yang pertama sekali dengan keikhlasan ya, dengan bermodal keikhlasan. Nah, apabila keikhlasan kita tampilkan dalam diri kita masing-masing sebagai orang tua, sebagai guru, dan juga sebagai pemerintah dan semua komponen pendidikan tersebut, insya Allah apa yang kita inginkan itu mudah-mudahan tercapai. Yang pertama sekali harus bekerja sama antara pihak sekolah, orang tua murid, dan masyarakat lingkungan serta pemerintah. Kenapa? Jam belajar di sekolah itu atau murid di sekolah hanya berkisar sekitar 4 jam atau 6 jam. Dari jam 8 hanya sampai dengan setengah 1, jam 1 lah. Nah, berapa jam murid itu berada di rumah? Nah, oleh karena itu, murid tersebut di sekolah hanya berkisar dari jam 8 sampai jam 1. Kemudian pulang sekolah dia berada di rumah dan dengan masyarakat. Nah, jika tidak bekerja sama 3 komponen ini tadi, mutu pendidikan tidak akan tercapai sebagaimana yang kita inginkan. Oke, dan kita tahu Ibu, dan dengan proses belajar tidak ada jadi suatu permasalahan. Dan bagaimana dengan keterlibatan komite sekolah yang ada di sekolah Ibu sendiri ini?
Alhamdulillah sejak saya menjadi kepala sekolah di situ, saat kami sudah 3 kali membuat menukar ya struktur kepengurusan komite sekolah, itu kami buat dalam jangka waktu 2 tahun 1 periode gitu. Untuk tahun ini sudah yang ketiga, insya Allah. Yang pertama sekali saya masuk ke situ, sekolahnya masih boleh dikatakan, banyak orang katakan SD Negeri 3 Melabu itu tempat jin wahana. Nah, itu insya Allah sekarang bukan lagi tempat jin wahana ya, sudah bisa ya, jadi apa yang kita katakan, apa yang kita inginkan, insya Allah apabila kita bekerja keras dan bekerja sama, semuanya itu akan berhasil. Jadi kerjasama komite sekolah saya dengan komite sekolah dengan sekolah kami, alhamdulillah berjalan baik gitu. Karena setiap 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali, kami itu mengadakan pertemuan dengan wali murid. Pada saat pengambilan rapor itu harus wali murid yang harus hadir. Sebelumnya kami sudah bermusyawarah dengan komite sekolah apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dari wali murid tersebut untuk anaknya. Oke, intinya komunikasi sebenarnya ya. Oke, dan Ibu Cut Afsah, kita ingin tahu sebenarnya ini dengan jumlah guru honor di SD 3 sendiri, dengan guru kontrak tadi seperti kalau Pak Fauzi tadi mengatakan ada guru-guru honor yang perlu dibantu atau juga kesejahteraan yang nggak ada. Tapi di sini di SD 3 sendiri punya guru kontrak, guru honor atau guru relawan nggak sih Bu? Saya tidak punya guru kontrak, tidak punya guru bakti, tidak punya guru relawan, hanya ada guru bakti gitu yang ingin mengabdikan dirinya untuk istilah mau praktek begitu ya, mencoba diri di SD saya itu ada berjumlah 4 orang. Yang kalau guru yang saya cari untuk saya honorkan di situ ada 2 orang, yaitu guru bahasa Inggris dan guru bahasa Arab di SD kita, di SD Negeri 3 Melabu itu. Kemudian guru yang ingin berbakti, ingin mengabdikan dirinya di SD 3 ada 4 orang. Ada 4 orang berarti ya. Tapi yang jelasnya mereka ada kesejahteraan nggak begitu? Alhamdulillah berkat kerjasama semua kami, guru, kepala sekolah dan komite sekolah, insya Allah bolehlah untuk air dan untuk sekedar uang jalan dan minum, walaupun mereka itu bakti di situ akan kami berikan. Uang lumayan kalau udah dapat karena jalan ke SD 3 nggak terlalu parah. Tidak gitu terlalu parah, bisa jalan kaki. Bisa pergi lagi gitu ya. Naik mobil sekolah juga nyampe gitu ya. Tidak berapa mahal. Yang mahal sekarang adalah pakaian, jadi pakai ke SD 3 kan agak elit sedikit. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Dan setelah itu kita ingin tahu bersama Pak Fauzi, ini bagaimana dengan jam berapa buka sekolah atau tutupnya jam berapa ini? Karena mungkin apa bukanya jam 10, tutupnya jam 10 gitu ya. Iya, alhamdulillah ini mengenai jam belajar itu sama saya rasa dengan di kota. Kami juga mulai start jam 8. Finishnya? Kemudian finishnya jam 1.20 kami. 1.20. Karena kita agak jauh dari kota ya. Oke, dan Ibu Cut bagaimana Ibu Cut dengan jam buka sekolah? Untuk SD 3 itu 7.30, 7.45 kita sudah mulai senam dan pulangnya jam 1.10. 1.10 berarti untuk yang membuka sekolah belum ada, karena nggak ada penjaga sekolah. Ada, kami honorkan penjaga sekolah. Oh, ada. Itu untuk menaik dan menurunkan bendera, kemudian menghidup lampu, mematikan lampu dan membuka sekolah. Kami siapkan untuk ya ada sedikit dana ya dari sekolah ya kita bayar untuk menjaga sekolah, untuk insentif untuk membuka pagar gitu ya. Ya, kalau nggak ada Pak, ntar nanti Ibu bisa naik pagar gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini belum naik. Belum sempat Bu ya. Iya, kalau sempat naik pagar tuh tentara pada lihat Ibu semua. Nggak mungkin kan tentara itu biarkan sekolah ya, juga orang-orang naik pagar gitu. Kami tetap bekerja sama juga dengan komvisi. Iya, benar sekali Bu. Oke, dan tentunya ini Pak Jalil, kita bakal dengarkan SMS dulu, sebenarnya sudah menggebu-gebu sekali masuk sehingga komputer kita sudah meledak-meletus ini, tapi yang jelasnya kita ingin baca SMS satu persatu. Kita langsung baca semuanya, nanti bisa ditanggapi gitu ya. Karena berhubung waktu, jadi kita buru-buru untuk membaca SMS ini, tapi kita bacain dulu semua. Dari 046, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya kepada narasumber bagaimana cara untuk kita tingkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Cut Afsah Kahar.
Dan dari 855 saya Hafdalul di Ujung Kalak mau nanya apakah visi dan misi dari SD 3 Melabuh dan bagaimana program kerja komite di sekolah yang Ibu pimpin. Mohon jawaban Ibu, tadi sudah dijawab. Dan kali berikut juga dari 2046 ini saya tanya kepada Bapak Fauzi dan Ibu Cut Afsa, apa kendala yang didapatkan oleh kepala sekolah di sekolah ini? Mungkin belum dijawab karena kepala sekolah apa kendalanya, apakah gajinya masih kurang sebagai kepala, atau itu gajinya lebih banyak penjaga sekolah dengan kepala sekolah gitu ya, itu jadi masalah juga ya. Itu juga. Dan keduanya adalah berikutnya dari 4290. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya apakah yang diurus oleh GSF, ini buat GSF ya Pak ya, tolong tulis bagus-bagus Pak, ini itu GSF ya. Apa yang diurus GSF itu di tingkat SDMI saja? Kok yang ada di Radio Dalka cuma guru, Kepsek SD, MI saja? Tolong jelaskan, kenapa kami ini paling-paling guru SMP yang SMS nggak ada guru SMA ya, atau guru ya hubungan sosial nih, kenapa guru SD ada gitu terus nih ya, guru TK-nya mana gitu ya. Oke, ini juga perlu dijelaskan nanti bersama Pak Fauzi. Dan berikut dari 742. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar burung katanya ya. Burung yang mana Pak? Iya, di bawah angin kata ada kabar burung di bawah angin, yaitu apa benar ini sejumlah negara setelah dibangun NGO Kardi beberapa lokal sudah roboh, apa benar? Dan ternyata suara burung itu sudah dijawab oleh Pak Fauzi tadi. Mudah-mudahan suara burung ini tidak kedengar lagi ya, sedikit tidak enak didengar karena robo-robo itu juga memang enak didengarin ya. Tapi kalau sudah megah bagus itu yang enak didengarin. Dan kalau itu dari 43742, apakah guru di sekolah Bapak Ibu pimpin mencapai 2 kali dari jumlah kelas yang dimaksud guru FNS tadi? Itu mungkin sudah dijawab tadi bersama Pak Fauzi. Dan berikut dari 80016. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masyarakat dari Johan Pahlawan yang selalu setia mendengar acara ini. Alhamdulillah. Yang ingin bertanya kepada Ibu Kepsek SC3, apa saja bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah? Nah, ini harus transparansi Ibu ya, jangan lebih sunyi Ibu kalau ada bantuannya. Kalau lebih jelas, lihat siapa yang ingin bertanya datang ke sekolah aja. Lihat bantuannya, nah ini bantuannya gitu ya. Yang jelasnya sekarang roti yang lebih banyak Pak ya. Untuk saat ini mungkin tidak ada lagi. Sudah 1 bulan ini nggak dapat roti. Nggak dapat roti lagi Bu ya. Kita bisa beli sendiri berarti ya. Ya jadi gurunya bisa jualan lagi nih. Kantinnya lancar. Kantinnya lancar lagi, nggak ada lagi roti soalnya ya. Tidak ada lagi yang free, harus beli ya. Dan berikut dari 4523, bagaimana fungsi komite sekolah di SD Ibu? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Cut Afsa. Dan berikut dari 25162. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya mau tanya sejauh mana komite sekolah terlibat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah? Jadi juga sudah ada gambar sedikit bersama Ibu Cut Afsa. Dan ini dari 854. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warga Runding Melabuh ya, tetangga ya. SD dekat saya tinggal itu yaitu SD 18, 15 dan SD 9. Masih sering banjir. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan? Bagaimana solusinya? Karena banjir mungkin mutu pendidikannya agak kurang ya, agak terendam kaki, jadi saya nggak bisa berpikir gitu ya. Jadi masalah nih banjir nih. Ini geser nih orang lain nih, besok guru SD 18 suruh naik kemana Pak? Ya. Dan berikut dari 80016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masyarakat Johan Pahlawan. Ingin bertanya pada Pak Fauzi, apakah visi dan misi itu sudah diterapkan di MIS tersebut? Dan Pak Fauzi sendiri apakah mampu menjalankan visi dan misi yang telah disampaikan tadi? Ya, mudah-mudahan mampu lah ya. Alhamdulillah. Ya, iya, mudah-mudahan intensif untuk kepala sekolah makin banyak, semakin semangat untuk menjalankan visi dan misi ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, dan kali berikut, oke, ini ternyata ada yang salah masuk. Dan berikut dari 162. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya ada mendengar kalau Ibu ada membuat proposal ke Dinas Pendidikan dan belum ada tanggapan. Itu tanggapan rumah guru tadi Bu ya, rumah juga penjaga sekolah. Jadi pertanyaan saya, apa tidak sebaiknya Ibu ajukan ke NGO saja gitu ya? Mumpung masih banyak NGO yang bisa membantu gitu ya. Berharap orang luar terus nih ya. Oke, dan kali berikut dari 80016. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kepsek dari Wela. Nah, sama-sama kepala sekolah ini Bu ya. Dari Wela yang ingin bertanya pada Pak Abdul Jalil. Nah, ini Pak Abdul Jalil ini ya. Apakah GSM hanya melakukan training terhadap kepala-kepala SDMI Johan Pahlawan saja? Sementara kami juga membutuhkan training dong Pak terhadap kepala-kepala di wilayah kami. Masa orang Wela dipanggil Pak? Terjadi lagi kecemburuan sosial Pak Jalil. Nggak boleh Pak, ada diskriminasi nih dari GSM ya.
Tenang Pak, sabar Pak. Undangan bakal datang ke WELA ya. Ya, oke, dan kali berikut dari 442. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami masyarakat KW16 tuh lagi ya. Bagaimana sih tanggapan Bapak Ibu tentang pendidikan ke depan, yang mana kita baru saja memeriahkan pesta demokrasi pilkada yang telah melahirkan pemimpin yang baru. Dan sejauh sih peranan pemerintah di bidang pendidikan yang Bapak Ibu tahu gitu. Kan ini mungkin bakal ada bupati baru, jadi belum berapa kenal gitu Pak ya. Nanti Bu Cafsa dengan Pak Fauzi langsung kenalan dengan bupati baru, jadi bisa tahu sejauh bagaimana peran pemerintah sekarang gitu ya. Dan kali berikut dari 442, Bapak Ibu, saya mau nanya, kenapa sih UAN tahun kemarin jadi juara 1 terbawah? Bapak cenderung juara 1 dong Pak, jadi tersinggung nih. Juara 1 terbawah, apa sih penyebabnya gitu? Ini Pak Jalil mungkin yang lebih mengetahui ini, yang sedang sensor terus permasalahan UAN ini ya. Spanduk-spanduk sudah disebarkan seluruh kota Melahu untuk peringatan UAN ya. Dan berikut dari 9956, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya salah seorang guru dari Johor Pahlawan. Ini memberi saran terhadap orang tua. Janganlah guru saja yang menyuruh anak untuk belajar, sementara pihak orang tua tidak memperhatikan terhadap anak-anaknya di rumah. Iya, mungkin ini orang tuanya sibuk sport lah, sibuk inilah gitu ya, karir gitu. Jadi nggak sempat lagi. Nah, kadang-kadang nanti orang tua yang sibuk cari duit, kalau nggak bawa pulang minimal durian satu buah jadi ribut gitu ya. Ini mungkin ini gambaran dari kita semua. Jadi kita minta tanggapan sama Pak Jalil dulu. Silakan Pak Jalil. Ya, mengenai daerah WELA dan daerah lain sekitar Johor Pahlawan, memang kemarin sudah kita adakan pelatihan untuk meeting kepala sekolah, bukan pelatihan kepala sekolah, menyusun bersama program-program yang akan kita lakukan ke depan untuk menunjang visi. Itu dilakukan bersama kepala sekolah yang ada di wilayah Johor Pahlawan dan sebagian kepala sekolah yang ada di Merubu. Nanti kita akan melibatkan kepala sekolah yang ada di Samadika, kepala sekolah yang ada di WELA, kepala sekolah yang ada di KW16. Semua ini akan merata terlibat. Kebetulan GSF melaksanakan program ini, yang Johor Pahlawan kita adakan Johor Pahlawan. Nanti yang Samadika kita adakan Samadika. Yang di WELA kita langsung turun ke WELA mengadakan di WELA. Jadi kita melakukan hal ini langsung ke lapangan. Tidak kita kumpulkan, kita panggil kepala WELA ke Johor Pahlawan, tapi biar kami yang datang ke WELA. Iya, itu satu. Mungkin kemudian mengenai UAN itu memang banyak penyebabnya. Kenapa UAN kita selama ini ya tahun 2006 banyak yang tidak lulus, itu jelas. Di segi kepala dinas pendidikan aja dalam satu hari 5 orang berganti. Ini saya ibaratkan. Iya. Maka wajarlah ambruknya mutu pendidikan di Aceh Barat. Ini salah satu penyebabnya. Saya pikir yang sehingga pada 2006 hal ini terjadi pada 2005, akibatnya jatuh pada 2006. Ya mudah-mudahan hari ini tidak terjadi hal demikian lagi. Akibat penggeseran kepala dinas, akhirnya terjadi penggeseran kepala sekolah, mobilisasi guru-guru segala macam, sehingga ini sangat rentan terjadi ketidaklulusan bagi si anak-anak sendiri. Kemudian pengaruh daripada tsunami. Tsunami itu sangat berat juga yang dihantam daerah kita, sehingga menyebabkan anak-anak itu kurang daya ingatannya, bahkan ada yang hilang daya ingatannya, trauma gitu kan ya. Macam. Jadi hal ini yang menyebabkan lulus UAN-nya mungkin menurun. Tapi lebih baik kita pikirkan. Kenapa? Karena kita banyak yang tidak lulus UAN, sehingga ada yang perlu kita pacu pada tahun ini. Tapi kalau seandainya lulus UAN semuanya kan nggak ada yang kita pacu lagi. Gitu ya, untuk koleksi kembali kekurangan. Ya, mengenai komite sekolah, ya kita harapkan memang benar dari Pak peserta SMS tadi, ya kadang-kadang keterlibatan wali murid sendiri, seperti Ibu Kepala SD 3 tadi mengatakan, ya toh di sekolah hanya beberapa aja, lebih banyak di rumah. Ya orang tuanya nanya enggak, ada PR enggak nak? Jadi jangan sampai anaknya pulang ke rumah, ya udah makan belum, itu yang tanya dulu, ada jajan belum, segala macam. PR-nya nggak pernah ditanya ke orang tua. Ini satu proses kemunduran juga kita sebenarnya. Jadi partisipasi orang tua ini sangat besar. Untuk memacu si anaknya. Ada PR enggak, suruh belajar segala macam, ini bisa baik. Ya mungkin itu komentar saya. Tapi lebih setuju saya melihat begitu juga orang tua ya, Bu Cafsa ya. Kadang-kadang kalau pulang anak sekolah, cuci piring, angkat ini, jaga gede. Ya saya nggak pernah tanya saya. Jaga adik kamu, jangan sampai nangis. Kalau nangis awas ya, kamu mau kerja gitu. Ini permasalahan namanya. Jadi untuk itu ada satu SMS yang mungkin yang harus kita bacain. Ini dari 162.
Saya mau tanya apakah target yang Bapak Ibu ingin capai selama Bapak Ibu memimpin sekolah masing-masing? Mungkin targetnya sudah ada di visi dan misi tadi ya. Dan itu dari Bapak dua, saya masyarakat Aceh Barat. Selama ini saya melihat banyak capsek di daerah pelosok, banyak yang masuk cuma sebulan sekali. Iya, itu mungkin itu berlaku dengan dana apa ya? Kalau ini gimana bisa pendidikan di Aceh Barat maju? Gimana tanggapan Bapak Ibu? Terima kasih. Nah ini menyangkut dengan kepala sekolah. Tolong Bu urus kepala sekolah yang satu ini yang masuk sebulan sekali. Gitu ya. Jadi gak enak nih kedengarannya, ini dua-dua kepala sekolah masuk tiap hari, ketemu sama kepala sekolah masuk sebulan sekali. Bagaimana tanggapan Ibu Coaksa ini? Nah, apakah mungkin kepala sekolah itu masuk sebulan sekali? Ini rasa untuk saat sekarang ini ya, kalau dulu ya mungkin daerah kita masih dikatakan kurang aman ya, masih di dalam daerah konflik mungkin bisa jadi karena ada sesuatu hal jadi kepala sekolah itu untuk takut turun ke sekolahnya mungkin jauh di pedalaman sana. Tapi pada saat sekarang ini saya juga heran kalau masih ada yang mengatakan bahwa kepala sekolah itu masuknya sebulan sekali. Apa mungkin karena sakit atau karena hal lain kan? Tapi untuk ini saya bermohon kepada rekan-rekan kepala sekolah yang sudah diberikan tugas dan kepercayaan kepada kita, itu tolong melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diamanahkan, dan amanah itu sudah kita terima. Ya insya Allah Allah akan mengabulkan dan meridai apa yang kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan bangsa kita. Oke, hai kepala sekolah semuanya, bangkit semuanya, bekerjalah sebaik-baiknya ya, seperti itu himbauannya. Kemudian seluruh kepala sekolah jangan masuk sebulan sekali ya, minimal satu hari itu sore sampai sore berada di sekolah ya. Kalau boleh ya, malam baru pulang gitu ya. Jadi kalau sekolah itu ada, sekolahku ada rumah. Kalau boleh. Itu sediakan kulkas, jadi semuanya nggak ada jadi lebih enak. Nah, kemudian tadi di ini Cabang Abina ada satu SMS lagi mungkin yang belum terjawab, yang ditanyakan kendala kepala sekolah ya. Kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah, kendala saya adalah bahwa kepala sekolah itu boleh dikatakan sebagai gerobak ya. Dia juga pesuruh, dia juga sebagai kepala kantor, dia juga sebagai merangkap semuanya gitu. Yang pertama sekali apabila di sekolah yang memang sudah ada komputer, itu tenaga komputernya tidak ada. Kalau tidak kita cari. Jadi semuanya dilaksanakan oleh kepala sekolah itu sendiri, kecuali untuk pembagian tugas PDM di kelas nasional. Kendala saya adalah bidang keuangan dan tenaga komputer ini tadi. Nah, kami menghimbau itu setiap saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan, dan juga kami menghimbau melalui acara ini kepada pihak yang berwenang, jika boleh tolong dipikirkan tenaga tata usaha untuk tingkat sekolah dasar. Mudah-mudahan harapan kami bisa terlaksana dengan nanti adanya pemerintahan baru atau bupati yang terpilih. Mudah-mudahan seperti itu, jadi komputer bisa dikirimkan ke seluruh SD gitu ya. Jadi ada tenaga komputer juga, sehingga surat-surat nggak perlu ketik di luar gitu ya, mending ketik di sekolah aja. Jadi data-data bisa disimpan gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengirimkan SMS tadi. Mudah-mudahan Anda sudah merasa puas sekali. Kalau memang Anda tidak terlalu puas di sore hari ini, Anda bisa datang ke Miss Ujung Tenggara, jumpai Pak Fauzi, tanya aja langsung di sana. Di sana jalan agak sedikit berdebu, tapi ketemu Pak Fauzi gampang gitu ya. Dan juga dengan Ibu Coaksa bisa datang ke SD Negeri 3 Melabu. Di sana lebih asik lagi, di sana Anda berbincang bersama Ibu Coaksa. Kalau memang perlu informasi, silakan aja. Dan lebih dekat lagi di lorong listrik itu, ketemu sama Pak Abdul Jalil di GSR, jadi berbincang-bincang aja di sana. Ada yang kurang puas, jadi dipuas-puaskan di sana. Kalau memang Anda sampai saat ini memang kurang puas sekali gitu ya, karena waktu ini Pak. Jadi kita mohon maaf ya, kalau kita lama-lama nanti ini program yang lain tidak akan berjalan gitu ya. Oke, dan di akhir perjumpaan kita bersama ketiga narasumber kita, sampaikan pesan-pesan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya kepada seluruh pendengar yang teringat masalah pendidikan. Awalnya bersama Pak Fauzi, sampaikan pesan-pesannya kepada seluruh pendengar, seluruh masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan, himbauan-himbauan dan sebagainya. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih dengan waktu yang singkat ini. Saya mau mengimbau untuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita upaya meningkatkan dulu mutu guru, profesionalis guru dulu. Apakah lewat training, penataran dan sebagainya. Kemudian kelengkapan dari sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah adanya peningkatan kesejahteraan guru. Ini sangat yang memprihatinkan sekarang, saya lihat terutama tenaga honorer. Ya kan? Yang keempat, adanya penambahan dana, alokasi dana untuk pendidikan yang memadai.
Ya, kita harapkan kepada pemerintahan yang baru nanti ini dapat memfokuskan lebih banyak anggaran kepada pendidikan, ya kan? Oke. Kemudian yang terakhir, ini Pak Menadis, ini perlu yang saya tambahkan, setelah komponen-komponen di atas yang dapat terlaksana misalnya, ini harus adanya pengawasan yang ketat, baik dari masyarakat sendiri maupun pengawas-pengawas dari instansi terkait. Iya. Ya. Oke, itu dia pesan-pesan disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat. Ini dia peran aktif semua kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dan silakan Ibu Coaksan menyampaikan pesan-pesannya kepada seluruh pendengar. Ya. Pendengar yang berbahagia, waktu jualah yang memisahkan kita, tapi di akhir kata kami ingin berpesan kepada seluruh pendengar dan pihak yang berwenang. Yang pertama sekali adalah marilah kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh keikhlasan untuk mendukung, memajukan, meningkatkan mutu pendidikan di daerah kita, Kecamatan Jempalan umum, khususnya dan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya. Yang kedua, kami berharap kepada Bapak pemerintah daerah yang berwenang, apabila dana pendidikan itu memang ingin diserahkan atau diberikan ke sekolah, berikanlah pada tepat waktu, jangan diberikan pada pertengahan waktu. Misalnya, tahun ajaran kita mulai dari Juli sampai dengan Desember, itu tahap pertama, semester pertama, tapi dana kadang-kala kami terima pada September, pada saat kepala sekolah itu sudah mengutang setengah leher gitu. Jadi kalau yang pertama diprogramkan, diproposalkan itu harga Rp500, mungkin pada saat kita membayar sudah Rp1.000 gitu. Jadi setiap saat dana yang disalurkan itu tidak pernah cukup. Jadi nanti beranggaplah negatif kepada kepala sekolah yang tidak transparan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kepada semua pihak, atau yang pertama sekali kepada orang tua, marilah kita melihat, membimbing dan bekerja sama dengan guru, sehingga apa yang diberikan, diajarkan oleh guru di sekolah ada nyambung, dan kerjasama dengan orang tua itu sangat diharapkan. Kemudian kepada anak-anak kami yang masih generasi penerus sejak dari sekolah TK sampai selanjutnya, belajarlah pada saat kamu masih membutuhkan pendidikan. Gunakanlah waktumu itu bukan untuk bermain, tapi untuk belajar demi masa depan kamu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Jenil, bagaimana pesan-pesannya? Iya, saya memesan kepada penyelenggara pendidikan, yaitu guru-guru, dan untuk mengubah sistem yang selama ini sudah sangat lama tertanam, untuk hijrah ke tempat yang baru, yaitu tempat yang baru tidak lagi mengajar kerbau Pak Madi 3 ekor, tetapi hari ini perlu kita pakai ruh misalnya ruh Al-Yasini, ruh Sofwan Idris, ruh Iskandar Muda, ruh Syekh Abdul Rauf, ruh misalnya Teguh Umar. Itu perlu kita lahirkan pada anak-anak kita, sehingga mereka itu bisa membandingkan sejauh mana apa mau jadi saya, mau jadi Teguh Umar kah, mau jadi Al-Sini kah, mau jadi Iskandar Muda kah, gambarannya, ya kan, mau jadi nanti jadi ke Bapak Madi 3 ekor. Ini yang susah, yang sangat mudah tertanam, sehingga memang jadi doa kebal nih, kerbau itu dipikir. Ini hijrah ini kesempatan, ada muatan lokal, mungkin guru bisa menambah kebiasaan ya. Ini mungkin pesan saya kalau bisa diterima, tetapi ya dipikirkan dulu, dirundingkan dulu dengan pihak sekolah atau pihak dinas. Mudah-mudahan pihak dinas pun merespon hal ini. Ya, makanya para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pendengar setia 101,3 Dark FM, itu dia perbincangan kita yang jelasnya adalah kesimpulan kita bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan sejauh dengan masalah guru yang profesional memiliki ilmu pendidikan yang memang betul-betul mapan, sehingga pada saat ke lapangan menghadapi peserta didik dengan baik dan sukses seperti itu. Dan terima kasih semuanya para narasumber, dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar setia, usai sudah bersama saya Rinaldo Alka di sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda jangan kemana-mana dalam minggu ini, karena minggu depan, Sabtu depan, kita kembali lagi bersama saya Rinaldo Alka di ajang 1 jam bersama GSM menyangkut dengan masalah pendidikan. Dan untuk itu terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah berpartisipasi, dan tentunya Anda yang ingin menggerakkan pendidikan di Aceh Barat begitu maju dan bisa berbobot ke depan. Ini semuanya peran aktif masyarakat kita semuanya, sehingga kualitas dari sumber daya manusia ke depan itu semakin lama semakin maju dan tidak terpuruk dan tidak ketinggalan. Dari lantai 2 Teguh 15, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dark FM.